Oke, saya langsung mau lanjut ke Pak Husin. Pak Husin tadi sempat terpotong. Pak Ustadz dan juga Pak Kiai mengatakan bahwa video yang viral ada santri kemudian menutup telinga saat mendengarkan musik ini merupakan ya hal yang biasa saja. Kalau menurut Anda sepakat soal itu, Pak Husin? Ya, kalau menurut saya sih hal-hal seperti itu, video viral seperti itu tuh nggak penting-penting banget dibahas. Karena sesuatu hal yang nggak penting saya nggak bakal ngangkat juga di Twitter saya. Jadi saya mau bilang aja bahwa memang video itu di timeline, di medsos ramai dibahas. Tapi saya ngelihat fenomena itu hal-hal yang biasa aja. Saya melihatnya malah justru ya kan ada juga ya dalam arti paham-paham yang agak fanatik lah ya dari golongan sebelah Islam-Islam yang agak saya mau bilang dari golongan khususnya bekas-bekas HTI apa itulah. Ini kan sangat memahami Islam itu sangat-sangat terlalu fundamentalis, artinya sangat-sangat fanatik lah melihat itu. Mungkin anak-anak itu dari ya orang-orang yang berpahaman seperti itu. Sebenarnya musik itu bahkan nggak ada yang salah, kecuali anak-anak yang ada di video itu mendengarkan musik barat yang mana lagunya itu jorok. Okay. Apalagi itu anak-anak tahfiz ya, yang penghafal Al-Quran. Namun ketika itu lagunya hanya sekedar lagu yang santai atau tentang sosial atau tentang kehidupan atau tentang bahkan percintaan, lagu-lagu Arab dengan bahasa cinta-cinta itu banyak banget. Lagu berbahasa Arab itu cinta-cinta banget di daerah Arab Saudi, mau di mana di Timur Tengah sekalipun, di mana itu banyak juga tahfiz, bukan berarti terus kemudian mereka tutup telinganya ketika mendengar lagu-lagu cinta-cinta itu. Kecuali lagu barat yang didengarin itu lagunya jorok. Okay. Dalam arti ya ada bahasa-bahasa tentang kalau bahasa istilahnya kayak fuck atau apa atau ML atau gimana dalam pengertiannya seperti itu gitu. Ya. Kalau okay. bahasanya nggak jorok, artinya Pak hanya Husin, sekedar sosial aja. Itu Pak Husin, maaf, ini jangan terlalu, kita sedang live. Ya. Pak Husin, maaf kita sedang live. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk menggunakan bahasa yang sekiranya tidak kemudian mengundang atau memantik hal-hal yang lainnya. Mungkin bisa lebih sopan sedikit, Pak mungkin Husin. saya ingin mencontohkan aja dalam artian jorok itu ya seperti itu yang saya tadi sebutkan. Okay. Maksud saya ingin menjelaskan kalau itu lagunya jorok, nggak masalah. Saya dukung itu anak-anak tahfiz malah, gitu loh. Tutup telinganya, jangan sampai terkontaminasi dengan bahasa-bahasa jorok. Kalian itu penghafal Al-Quran, gitu. Tapi kalau cuma lagu-lagu santai, lagu-lagu bahasa Inggris dengan kondisi sosial atau macam-macam bahasa yang berbahasa Inggris atau lagu Barat yang lagunya santai, itu kan banyak ya. Nah, kalau lagu yang didengar oleh anak-anak itu bahasanya bahasa Barat tapi santai gitu maksud saya, itu bermasalah itu anak-anak berarti ketika mendengarkan bahasa lagu Barat dengan yang bukan jorok ya. Okay. Terus telinganya ditutup, itu berarti anak-anak bermasalah dengan dogma-dogma agama yang lagi sedang gencar-gencarnya diajarkan di Indonesia ini. Oke, nah, Mas. Masuk paham-paham khilafah, paham-paham ya kan masih banyak mantan-mantan HTI yang terus menyebarkan pahamnya. Itu maksud saya. Ini anak berbahaya, gitu loh. Kalau memang lagu yang didengarkan itu bukan lagu jorok, tapi dia udah tutup telinga segala, gitu. Padahal santai-santai aja. Oke, gini, Mas Husin, kalau itu videonya, tapi kan kalau Mas Husin memperhatikan juga ada narasi ini pendidikan yang salah, begitu. Mas Husin bereaksi seperti apa kalau gitu? Saya juga barusan bilang, kalau itu kan tahfiz, pendidikan tahfiz, apakah pendidikannya bermasalah? Di dalam tahfiz saya dulu juga pernah menghafal Al-Quran, walaupun saya nggak hafal-hafal sampai sekarang 30 juz. Tapi setidaknya juz 30 saya bisa menghafal.
dalam pendidikan saya yang saya masuk dalam pondok pesantren itu, ya berbagai macam ustadz yang ada yang memberikan dogma-dogma soal agama. Oke. Bahwa nggak boleh dengerin lagu Baik. ini, nggak boleh dengerin musik, ada yang boleh, ustadz satunya ada yang boleh dengerin musik, kontroversi khilafah seperti itu ada. Cuman masalah pendidikan anak sampai ini viral, jadi konsumsi media sosial, muncul kontroversi, itu kalau kita amatin ya kondisi Indonesia saat itu seperti itu. Ada paham-paham yang terus sekarang jadi apa istilahnya, jadi konsumsi publik, yang mana dogma-dogma tentang fanatisme beragama, dogma-dogma paham-paham radikal, dogma-dogma HTI, khilafah, Oke. itu sudah mulai Mas. masuk ke negeri ini. Cuma kita secara sadar nggak sadar, masyarakat Indonesia kan lebih banyak awamnya daripada yang pinter-pinter. Iya. Nah, Mas, kalau melihat video ini, karena kan tadi juga Mas Husin sudah menyebutkan soal fanatisme. Apa menurut Anda si para santri ini juga termasuk dalam hal fanatisme itu? Ya kalau saya melihat, kan saya tadi bilang, kalau yang didengar itu waktu tutup telinga itu bahasanya vulgar, wajar. Saya dukung anak-anak tahfiz itu, Ya. tutup telinganya. Tapi kalau bahasanya nggak vulgar, nggak jorok, santai-santai aja, cuma lagu barat biasa, itu perlu dipertanyakan paham yang diajarkan kepada anak-anak yang tutup telinganya. Seperti itu maksudnya. Jadi masyarakat ini bisa menilai maksudnya Habib Hussein apa ngomongnya. Nah, apakah anak-anak itu udah terdoktrin paham khilafah, radikalisme, fanatisme, atau gimana? Gitu. Udah Oke. bisa ditangkap tuh saya ngomong. Baik, saya tangkap poinnya Mas Husin. Saya mau ke Ustadz Hilmi. Kok Ustadz Hilmi menanggapinya seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Husin? Halo, saya terputus ya Mbak ya ini? Enggak, Halo? silakan. Ustadz Ustadz. Hilmi? Bisa ya Mbak ya? Iya, silakan Ustadz. Oke. Kalau menurut saya ya, yang disampaikan tadi Mas Husin ya, ada beberapa saudara kita ya, Muslim yang lain yang memang mengharamkan musik sesuai dengan fatwa ulama yang mereka ikuti. Apapun itu narasinya, apapun itu liriknya ya, apapun itu bentuknya, mau syairnya itu bagus ataupun jorok, selama itu menggunakan musik, mereka memang tidak memperbolehkan untuk mendengarkannya. Dan kita hargai itu. Saya banyak punya teman-teman yang kayak begitu, tapi ya saya menghargai saja kalau mereka nggak mau dengar musik ya. Kadang-kadang pun kami satu kendaraan, Ustadz kami matikan ya, silahkan nggak masalah. Jadi itu menurut saya memang sikap kita untuk bertoleransi, untuk berlapang dada akan perbedaan itu, terlepas dari liriknya apa. Ya, kalau saya kan tadi saya bilang di awal, saya ini mengikuti ulama yang membolehkan musik asal itu baik, asal itu tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, syair-syairnya baik, liriknya baik, bahkan digunakan untuk mengajak kepada kebaikan, ketakwaan, berdakwah gitu ya. It's okay menurut saya. Tapi sebagian yang lain memang pokoknya asal itu musik, ada alat musiknya, ada bunyi-bunyiannya, nggak boleh. Ya sudah, memang mereka juga mengikuti fatwa ulama yang sudah ada dan itu sudah menjadi ikhtilaf sejak lama. Nah, saya nggak tahu nih kasus yang anak-anak santri di sini, apa mereka itu mau fokus menutup telinganya karena ingin tidak terganggu hafalannya, ya karena kalau kita lihat banyak sejarah ulama dulu mendengarkan musik hilang hafalannya, melihat aurat hilang sekian juz gitu ya. Apa karena memang ustadznya mengharamkan musik untuk pondok tersebut? Ya saya nggak tahu gimana kasusnya. Tapi intinya sih seperti ini, kita harus mentoleransi segala macam perbedaan yang terjadi di negara kita. Ya, apalagi masalah ikhtilaf furu'iyah ya, tadi Pak Kiai menyebutkan. Kalau furu'iyah mah nggak masalah, kecuali masalah yang usul ya. Kita harus berlapang dada, ta'awanu fi ma tafaqna alaih wa yazuru ba'duna ba'dun fi ma ikhtalafna fi gitu ya. Kita saling tolong menolong dalam apa yang kita sepakati dan kita saling toleransi terhadap apa yang kita perselisihkan. Kalau itu yang terjadi di negeri ini, insya Allah Indonesia akan aman, Pak. Begitu Mas Bayu, Mbak Gina. Nah, Pak Husin menanggapinya bagaimana Pak? Ini masalah toleransi saja kok mengenai perbedaan itu? Ya kalau toleransi aja ngapain diangkat di TV One gitu menurut saya. Ya kan masalah yang kita
pahamin sama di Indonesia itu sudah ada paham-paham yang memang sudah dilarang juga ya, dari HTI. Itu kan mantan-mantan orang HTI kan masih banyak. Yang jadi kekhawatiran kita ini di satu sisi dengan kondisi yang seperti itu, kita dituntut untuk toleransi. Tapi di satu sisi mereka nggak bisa toleransi juga terhadap pemahaman-pemahaman kita terhadap Pancasila, terhadap agama, contoh ormas NU, Muhammadiyah, nggak sepaham gitu. Mereka nggak mau paham. Kalau toleransi dalam bab ini, anak-anak yang nggak mau mendengar lagu Barat, mau apa itu narasinya, ya kalau saya sih sah-sah aja, toleransi silahkan aja toleransi. Tapi jangan dianggap ini ditutup toleransi, tapi mereka suatu ini nggak bisa toleransi juga gitu loh, terhadap kita yang berbeda dengan mereka atau bertentangan dengan paham-paham mereka. Mereka ini siapa ya Mas Husin ya maksudnya? Mereka itu yang tidak, ya mereka itu yang intoleran. Oke, baik. Nanti saya ke Terhadap agama yang ada di Indonesia, terhadap paham yang ada di Indonesia. Sekarang kayak Ahmadiyah kemarin, apakah mereka itu toleran? Enggak, intoleran. Ada nggak intoleransi? Di sini banyak. Oke. Gitu. Baik. Kalau mau bahas toleransi banyak di sini. Maksud saya jangan hanya bab mengenai anak-anak yang tutup telinga nggak mau denger lirik Barat apapun, musik apapun, melarang apapun, dogma-dogma yang diajarkan kepada anak ini melarang musik. Jangan hanya itu yang ditoleransi, yang nuntut toleransi ke kita. Tapi masih ada aspek toleransi lainnya gitu. itu bukan cuma itu doang, banyak gitu loh. Oke, nanti kita akan bahas mengenai Di batasan Kalimantan toleransi ini juga. seperti apa, Mas Husin, dan juga lainnya. Kita harus jeda dulu sejenak ya. Sesaat lagi kami akan kembali hadir untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.